Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Amelia, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai termodinamika, yang mana termodinamika ini berhubungan dengan contoh soal yang akan saya bahas pada video kali ini. Baik, yang pertama ada hukum termodinamika 1 yang berbunyi, energi alam semesta kekal, tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Nah, yang berarti dari hukum termodinamika 1 ini berarti bahwa energi ini tidak dapat bertambah maupun berkurang dalam sebuah sistem. Nah, yang dimana sebuah energi dalam sistem ini biasa berasal dari kalor dan usaha yang bekerja pada sistem. Nah, kemudian jumlah total energi yang terkandung dalam suatu sistem atau materi biasa disebut dengan entalpi. Dan entalpi ini memiliki beberapa jenis, seperti entalpi pembentukan standar, entalpi penguraian standar, entalpi pembakaran standar, entalpi netralisasi, dan masih banyak lainnya. Nah, kebetulan pada soal yang akan saya bahas berhubungan dengan entalpi pembentukan standar, yang mana entalpi pembentukan standar ini ialah perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan suatu senyawa dari suatu unsur pembentuknya pada kondisi standar. Baik, selanjutnya kita langsung ke latihan soal. Pada tekanan 1 atm dan suhu 25 derajat Celcius diketahui delta HF sebagai berikut. Kemudian hitunglah delta H dan delta U untuk reaksi pembakaran propana pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, kita udah tahu unsur-unsur pembentuk dari propana ini sebagai berikut beserta delta HF-nya. Kemudian kita juga tahu bahwa suhunya itu sebesar 25 derajat Celcius. Nah, jangan lupa suhunya kita ubah ke Kelvin dengan menambahkan 273 derajat sehingga menjadi 298 derajat Kelvin. Dan kita tahu juga tekanannya sebesar 1 atm. Nah, sebelum menghitung delta H dan delta U, kita harus tahu reaksi kimia propana. Nah, reaksi pembentukan propana ini yaitu C3H8 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Nah, kita lihat bahwa reaksi ini belum setara, sehingga kita harus setarakan terlebih dahulu dari C terlebih dahulu. Nah, C ini di reaksi ada 3, sedangkan di produk ada 1. Berarti kita harus menambahkan koefisien 3. Nah, selanjutnya H. Di reaksi ini ada 8, sedangkan di produk ada 2. Berarti kita harus menambahkan koefisien 4. Dan yang terakhir ada oksigen. O di reaksi ini ada 2, sedangkan di produk ada 10. 10-nya dari mana? 10-nya itu dari 3 kali 2, 6 ditambah 4. Jadi 10. Berarti koefisiennya kita harus menambahkan koefisien 5. Nah, setelah setara, barulah kita bisa menghitung delta H-nya. Nah, kita tahu bahwa delta H ini yaitu delta HF produk kurangi delta HF reaksi. Nah, kita tahu delta HF produk ini ada CO2 dan H2O. Nah, jangan lupa kita tambahkan koefisiennya juga. Berarti delta HF produk ini 3 dikali delta HF CO2 ditambah 4 dikali delta HF H2O dikurangi delta F reaksi. Nah, kalau reaksi ini ada C3H8 dan O2, berarti delta HF C3H8 ditambah 5 dikali delta HF O2. Nah, kita tadi udah tahu delta F masing-masing unsur, selanjutnya kita masukkan ke rumusan. Berarti 3 dikali CO2 ini sebesar negatif 393,57. Kemudian 4 dikali H2O ini negatif 225,8. Kemudian delta HF C3H8 ini sebesar negatif 156,6 ditambah kali 0. Karena delta HFO2 ini sebesar 0 kJ per mol. Nah, berarti kita dapat 3 dikali negatif 393,57 ini sebesar negatif 1180,3. Kemudian ini 4 kali negatif 285,8 sebesar negatif 1143,2. Kemudian ini negatif, ketemu negatif menjadi positif, berarti plus 156,6. Berarti hasilnya sebesar negatif 2167,13 kJ per mol. Nah, kita udah tahu delta H-nya, berarti kita tinggal menghitung delta U. Nah, delta H dan delta U ini memiliki hubungan, yang berarti delta H ini sama dengan delta U ditambah delta NG dikali RT. Nah, berarti delta U ini sama dengan delta H dikurangi delta NG dikali RT. Kita udah tahu tadi delta H itu sebesar negatif 2167,13 dikurangi. Nah, delta NG ini yaitu mol produk dikurangi mol reaksi. Nah, tadi kita tahu produknya ini ada molnya 3 sama 4, berarti jadi 7. Sedangkan mol reaksi ini 5 dan 1, berarti jadi 6. Nah, berarti delta NG-nya itu 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Berarti ini 1. Dan R ini ketetapan gas ideal. R ini sebesar 8,314. Berarti 1 dikali 8,314 kali T-nya itu sebesar tadi 298. Nah, berarti ini negatif 2167,13 dikurangi 2477,572 Joule per mol. Nah, ini
ini masih bentuk joule. Sedangkan delta H ini kilojoule, berarti kita harus ubah dulu joule ke kilojoule. Dengan membagi 1000, berarti negatif 2167,13 dikurangi 2,477572 kilojoule per mol. Sehingga hasilnya negatif 2169,6 kilojoule per mol. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.